Ya, saat merayakan momen anniversary ulang tahun pernikahannya yang kedua dengan Reno Barak di Jepang, Syahrini pun melokal dengan memilih baju kimono sesuai darah keturunan Reno Barak yang memiliki ibu berdarah Jepang. Tidak hanya mengenakan kimono asli Jepang yang terkenal cantik tapi sangat berat, dan hasilnya mengejutkan. Film drama dari berbagai negara seperti Korea hingga China memang tengah digandrungi di tanah air. Apalagi jika melihat lokasi hingga pakaian tradisional yang dipakai di film-film kolosal tersebut juga turut menjadi pesona tersendiri. Tak jarang bahkan sampai banyak yang mengunjungi negara-negara itu sebagai tujuan wisata, termasuk meniru memakai busana tradisionalnya. Berikut ini layaknya vibes drama kolosal. Inilah artis-artis yang totalitas pakai baju tradisional saat liburan di luar negeri. Ayu Ting Ting dan Bilqis, Hanfu China. Pemirsa silet, Dracin memang lagi naik daun. Pedangdut Ayu Ting Ting pun berubah haluan. Dari yang biasanya tergila-gila dengan drakor alias drama Korea, sampai berkali-kali berlibur ke Korea Selatan, kini Ayu Ting Ting justru berbalik. Ayu dan Bilqis sang putri mengejar nuansa Dracin ke negerinya langsung dengan berlibur ke kota Shanghai dan menjajal langsung kostum ala drama China. Dan hasilnya mengejutkan. Wajah Ayu dan Bilqis yang memang sudah memiliki vibe oriental ketika mengenakan kostum hanfu pakaian ala tradisional China klasik membuat Ayu dan Bilqis jadi berasa warga lokal. Tak heran ketika berkeliling kota Shanghai dengan setting klasik, Ayu dan Bilqis sampai dikira warga setempat. Padahal KTP-nya masih warga Depok. Dari belakang saya, Dracin. Siapa? Anti Novi kayak Dracin. Senyum dong, Kis. Wow. Dempul saya loh, Pak. Ya alhamdulillah seru lah ya, namanya sama anak kan setiap momen pasti seru gitu. Dan saya mah senang aja gitu kalau nyenengin anak. Siapa sih yang gak pengen nyenengin anak? Semua orang tua juga pasti pengen anaknya happy. Kayak temen aja kalau saya sama dia gitu. Jadi sebisa mungkin saya sebagai orang tua selalu support apa yang dia suka. Cocok-cocok aja karena kita kan rumpun Asia itu sebetulnya mirip. Baju itu bisa menarik karena kita membawakan dengan manner dan attitude yang sesuai. Sarwenda, Thalia, Tania, Nainai, Hanfu China. Ya, Dracin memang lagi populer-populernya mengalahkan drakor. Tak heran bukan cuma Ayu Ting Ting saja yang jadi mendadak berubah haluan. Sarwenda yang rutin berlibur ke negeri China pun jadi semakin semangat menjajal kostum hanfu, seperti yang ada dalam Dracin bergenre klasik era kerajaan China. Semakin lengkap lagi karena Sarwenda dan Thalia fasih menggunakan bahasa Mandarin. Jadi, cara Sarwenda memilih kostum hanfu pun tak membuat anak-anaknya tantrum. Karena Sarwenda bisa menerjemahkan keinginan Tania sampai sederet keluarganya saat memilih tema dan jenis dandanan ala hanfu. Dan hasilnya mengejutkan. Saking melokalnya penampilan Sarwenda dan keluarga saat berjalan-jalan di seputaran kota Shanghai, dandanan ala China klasik Sarwenda pun sempat menjadi pusat perhatian warga lokal. Aku yang suka loh. Mau yang tipis punya ya? Yang mana dress kayak gini-gini maksudnya? Yang dong. Ini. Yang penting dia udah tahu aku kayak gimana bajunya, tipikalnya kayak gimana, boleh sama enggaknya. Jadi gitu, anak-anak juga suka yang mana juga Belly udah tahu.
Natasha Wilona dan ibunya, Hanbok Korea. Kalau Ayu Ting Ting dan Sarwenda menikmati liburan tapi rasa pulang kampung ke zaman kerajaan ala Dracin kolosal, maka lain halnya dengan Natasha Wilona yang seleranya tetap setia dengan drakor. Sehingga ketika berlibur ke kota Seoul, Korea Selatan, langsung antusias menyewa kostum hanbok, yakni pakaian tradisional Korea Selatan. Untuk menyewa pakaian hanboknya selama durasi 1 jam, dibanderol dengan harga 10.000 won atau sekitar 111.000 jika dirupiahkan. Maka dengan antusias, Natasha menyewa hanbok bersama mama dan kakaknya karena langsung terpesona jatuh cinta saat melihat deretan kostum hanbok yang berwarna-warni cantik. Sampai-sampai Natasha Wilona pun kebingungan untuk memilih. Tapi begitu menentukan pilihan dan berdandan ala wanita Korea Selatan, lengkap dengan hiasan bunga di kepala, Natasha Wilona pun berubah mendadak jadi ala bintang drakor. Bagus banget ini, lucu-lucu banget. Bagusan yang bawahnya kayak ada motif bunga-bunga apa yang soft-soft gini ya. Ini juga kayak, ini sih kayak ala-ala. Kita lagi bingung milihnya. Kenapa? Kayaknya aku bakal yang ini deh. Putih soft pink pakai bunga. Pastinya seneng liburan. Jadi emang mumpung break syuting, luangin waktu lah semaksimal mungkin. Syahrini dan Reno Barak, kimono Jepang. Sementara itu, penyanyi Syahrini tak kalah menunjukkan transformasi yang mengejutkan saat menjajal kimono, baju tradisional Jepang, lengkap dengan make-up khas negeri Sakura tersebut. Ya, saat merayakan momen anniversary ulang tahun pernikahannya yang kedua dengan Reno Barak di Jepang, Syahrini pun melokal dengan memilih baju kimono sesuai darah keturunan Reno Barak yang memiliki ibu berdarah Jepang. Tidak hanya mengenakan kimono asli Jepang yang terkenal cantik tapi sangat berat, dan hasilnya mengejutkan. Syahrini tidak hanya bertransformasi 180 derajat berbeda, tapi juga mendadak jadi wanita super kalem. Sehingga membuat Reno tak tahan untuk tertawa karena melihat perubahan istrinya. Lantas, dari semua artis dengan memakai busana tradisional China, Jepang, hingga Korea, siapa yang paling terlihat cocok dan pas menurut Sonny Muhlison? Lebih bagus kan? Tuh, lebih muda, lebih cantik. Pres. Apalagi kalau habis mandi katanya. Keramas kan mandi, andukan bener-bener polos. Katanya itu kayak orang Jepang ya katanya. Oh begitu ya, aku malah kayak orang Jepang. Aku berasanya seperti sakit tipes. Karena bener-bener kayak cecakan, aku putih gitu kan, ini pucat gitu. Dari Winona, terus Ayu Ting Ting. Kalau kita mau image-nya itu misalnya harus flashback ke zaman apa, dinasti apa, tahun berapa, itu yang membuat jadi gambarnya akan lebih menarik.